Doa kita semua, selamat pagi Yahoo. Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung dalam penyajian materi pada hari ini mengenai budaya positif, yang mana nantinya materi ini sangat bermanfaat buat kita untuk bisa kita terapkan dalam proses belajar mengajar di ruang lingkup SMA Negeri 3 Gunung Stolik. Materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Misteriani Hanefa SPD, salah seorang calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 3 Gunung Stolik. Langsung saja kita berikan waktu kepada Ibu Misteriani Hanefa SPD untuk menyampaikan materi mengenai budaya positif. Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu guru semua. Selamat pagi, Yahoo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya maka kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti presentase budaya positif atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini adalah merupakan materi modul 1.4 yang sedang kami ikuti sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Baik, saya akan memulai presentasi saya saat ini. Saya mulai dari pengertian budaya positif. Budaya positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, jadi dari pengertian ini bisa kita ketahui bahwa budaya positif itu sebenarnya sudah sering serahkan pada kegiatan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Apa saja contoh yang sudah kami ambil di sini, yaitu pembiasaan yang sudah selama ini sudah memang kita laksanakan, yaitu kegiatan pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan ini bukan kegiatan yang baru, sudah lama kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Kemudian kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini juga sudah seringkali kita laksanakan atau sudah kegiatan rutin dari peserta didik kita. Dan satu lagi yang kami ambil contoh di sini yaitu kegiatan literasi di dalam kelas maupun di perpustakaan. Ini juga merupakan contoh-contoh kegiatan dari budaya positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang mampu menumbuhkan karakter baik dari peserta didik. Nah, selanjutnya budaya positif itu ada kepenangan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Namun sebelum kita membahas keenam konsep inti dari budaya positif ini, saya akan mulai dulu dari pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pada kurikulum merdeka kita saat ini, pembelajaran yang kita laksanakan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila, saya rasa Bapak dan Ibu guru sudah seringkali mendengar istilah ini, dan ini nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Namun kami akan menjelaskan dulu pembelajaran dengan paradigma baru ini. Pada hakikatnya ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan sebenarnya adalah untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, supaya setiap peserta didik itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi dalam hal ini kita guru berperan untuk menuntun, menjadi pamong bagi murid, supaya murid ketika dia sedang belajar, dia mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi ini
setiap murid itu kita sebagai guru menuntut siswa sesuai dengan kodratnya. Ya, jadi ada dua kodrat murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kami mulai dari kodrat alam. Kodrat alam itu bahwa pada hakikatnya setiap anak dilahirkan sesuai dengan pengaruh budaya dan lingkungan di mana dia tinggal. Ya, jadi kita dalam hal ini setiap guru tidak mungkin memaksakan murid ketika kita mengajar murid harus sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memperhatikan kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Yaitu bagaimana murid itu lahir, bawaannya dari lahir. Ya? Jadi dia memiliki potensi, dia memiliki keunikan, dia memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Dan kita dalam hal ini guru berperan untuk mengarahkan atau istilahnya mungkin sebagai pandu supaya anak itu berhasil sesuai dengan bakat, minat atau potensi keunikan yang dimiliki. Kemudian kodrat yang kedua tadi yaitu kodrat zaman. Apakah itu kodrat zaman? Yaitu bahwa kita juga sebagai guru menuntut siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini perkembangan zaman yaitu sesuai dengan teknologi 4.0. Maka kita harus mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman itu. Dan kita juga dalam hal ini guru harus juga tetap update dengan teknologi sehingga kita bisa mengajar siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini kami memberikan contoh seperti yang ada di sekolah kita, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah seperti program ekstrakurikuler atau mandiri yang kita kenal istilahnya di sekolah kita. Nah, jadi kita mengelompokkan siswa ya peserta didik kita sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keunikannya masing-masing. Ada yang tergabung dalam kegiatan sangga seni ya, ada yang tergabung dalam kegiatan pramuka, marching band, ada juga dalam kegiatan paskas, ada juga dalam kegiatan olahraga, ya, kegiatan olahraga, dan ada juga, yang terakhir ini juga kita sebagai guru jangan lupa untuk selalu membekali peserta didik kita dengan bimbingan rohani. Ya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan publik yang selalu kita laksanakan setiap awal bulan, yaitu untuk menanamkan karakter atau budi pekerti bagi peserta didik. Nah, selanjutnya demikian juga dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran yang kita laksanakan kalau bisa kita variasikan supaya siswa mencapai kebahagiaan dalam belajarnya. Yaitu kalau dulu mungkin sistemnya adalah sistem ceramah, nah kalau bisa kita berikan metode atau cara media yang lain seperti yang saya ambil di sini, praktikum. Kalau mata pelajaran saya misalnya kimia, saya adakan praktikum sehingga siswa bisa menerapkan apa teori yang sudah mereka pelajari. Nah di sini juga seperti TIK ya, mereka mempelajari langsung penerapan di komputer, kemudian seperti di sini siswa yang inovatif ya, mereka menggunakan bahan-bahan alam ya, menggunakan bahan-bahan alam untuk bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kontrol. Ini teori kontrol menurut William Glasser bahwa segala sesuatu yang mau kita perbuat dalam kehidupan kita itu adalah kita yang menjadi kendali atas diri kita. Ketika kita mau melakukan kegiatan A, maka kita akan melakukan kegiatan A. Ketika kita mau melakukan kegiatan B, maka kita akan melakukan kegiatan B. Atau saya misalnya contoh ketika kita mau misalnya saat ini lapar, kita mau makan nasi, saya mau makan nasi misalnya, maka saya pasti akan mau makan nasi. Saya mau makan sayur, maka saya akan mau makan sayur. Tetapi seandainya misalnya ada tawaran misalnya dari Bu Sinite, ada buah, maka itu pilihannya tergantung kepada saya. Apakah saya menerima rujukan dari Bu Sinite untuk memakan buah-buahan, atau tetap pada pilihan saya pribadi tadi memakan sayur atau nasi. Jadi yang mengontrol pribadi kita itu sendiri adalah kita sendiri. Kendali atas diri kita adalah kita, bukan orang lain. Namun ketika kita menerima bujukan orang lain, itu artinya kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk dikendalikan orang lain. Tapi terlepas dari hal itu, teori kontrol
ini mengatakan bahwa yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu mengenai teori kontrol. Namun, ada beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang teori kontrol ini. Di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi yang terjadi selama ini sering terjadi selama ini, pemahaman seperti ini, bahwa guru bisa mengontrol murid, guru bisa memaksa murid. Apa yang dimau guru, itulah yang harus diikuti oleh murid. Apa yang dikehendaki guru, maka guru apa yang dikehendaki guru, maka murid harus mengikuti, mengontrol murid. Nah, seandainya murid mungkin mengizinkan diri dengan di bawah kontrol guru, maka itu mungkin tidak masalah. Tetapi ketika murid tidak mau berada di bawah kontrol guru, maka di situ pasti akan terjadi suatu masalah. Ya? Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Kenapa? Ketika kita mengkritik murid dan membuat murid merasa bersalah, pada dasarnya kita sudah membuat identitas gagal kepada murid. Apa maksudnya identitas gagal? Kita membuat murid merasa buruk terhadap dirinya. Jadi murid tidak bisa berkembang, dia merasa bersalah terhadap dirinya. Karena kita sudah membuat identitas kritik tadi dan membuat bersalah. Jadi itu juga adalah merupakan suatu pemahaman yang salah. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga merupakan pemahaman yang salah. Ketika kita menyuruh siswa misalnya mengerjakan tugas dan mengatakan saya akan memberikan nilai yang besar, itu adalah suatu persepsi yang salah. Kenapa? Karena seandainya nanti kita tidak memberikan nilai yang kita janjikan tersebut, berarti siswa akan merasa kecewa. Nah, jadi kita tidak perlu memberikan penguatan positif atau istilahnya di sini bujukan. Kita tidak perlu membujuk siswa. Biarkanlah siswa atau peserta didik mengerjakan tugas atau belajar berdasarkan motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena kita menjanjikan suatu penguatan tadi, memberikan nilai atau bujukan-bujukan yang lain. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini orang dewasa, ini mungkin seperti ini mungkin saya ambil contoh di lingkungan rumah kita ya. Kita sebagai orang dewasa sering memaksa anak-anak kita. Kita memaksakan anak kita seperti, mungkin tidak semua, tapi mungkin ada 1-2 orang. Saya juga sedang mempelajari materi ini. Saya pribadi merasa bahwa saya juga termasuk mungkin golongan yang keempat ini. Saya sering memaksa anak saya seperti yang saya mau, memaksa untuk belajar seperti yang saya inginkan. Harus tahu mempelajari matematika, harus mengetahui ini semua. Tetapi setelah saya mempelajari materi ini, saya mulai tahu bahwa memaksa itu kepada anak-anak adalah merupakan sesuatu yang tidak baik. Ya? Nah, jadi ini adalah merupakan miskonsepsi yang keempat yang tidak sesuai dengan teori kontrol. Nah, jadi karena adanya tadi miskonsepsi dari teori kontrol, maka harus ada perubahan paradigma dari stimulus respon sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi contoh di sini pada stimulus respon tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi kita memaksakan orang supaya mereka memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol bahwa kita yang seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia dan kita juga harus memahami orang lain tentang hal itu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi seseorang yang berbuat salah, maka kita menganggap itu adalah suatu perilaku buruk. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku baik buruk maupun yang benar itu ada tujuan. Nanti kita pelajari di konsep inti yang kelima, di keempat maksud saya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol tadi, yang bisa mengontrol kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena pada
atas dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, jadi contoh tadi, ketika siswa tidak mau kita bujuk mengerjakan tugas, maka yang terjadi adalah kita marah, memaksa. Itu mungkin yang sering terjadi. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru. Jadi antara murid dengan guru harus ada kolaborasi. Guru harus menyampaikan penjelasan kepada siswa bagaimana, kenapa harus mengerjakan tugas seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi, bukan pemaksaan. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi tadi guru merasa menang, siswa yang merasa kalah. Jadi korban di situ ya. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Guru tidak memaksa siswa, memberikan kesempatan kepada siswa dan siswa juga akan belajar sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan yang diyakininya. Selanjutnya konsep inti yang pertama tadi disiplin positif. Nah, kata disiplin kalau dalam budaya kita itu dihubungkan dengan, kalau kita mendengarkan istilah kata disiplin itu kita hubungkan yang ada di pikiran kita itu berhubungan dengan tata tertib, teratur, peraturan dan juga hukuman. Ya, jadi seseorang yang melakukan kegiatan disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi contoh, siswa disiplinnya misalnya datang tepat waktu 7.15. Berarti seorang siswa yang melanggar peraturan itu tidak datang 7.15, berarti dia akan mendapat hukuman. Itu yang ada di pikiran kita selama ini mengenai disiplin. Nah, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Bukan tadi karena aturan itu, tetapi dari dalam hati kita sendiri. Sehingga ketika kita memiliki keyakinan disiplin di dalam hati kita sendiri, bukan karena paksaan, maka kita akan menjadi manusia yang merdeka. Makanya dikatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, selanjutnya saya menyampaikan beberapa penelitian disiplin menurut pendapat ahli di sini. Menurut Yahya Dosen, disiplin adalah dalam artinya disiplinnya, yang artinya belajar, dan disiplin artinya murid atau pengikut. Jadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi intrinsik. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita merasakan akan disiplin, kita belajar mengikuti disiplin karena memang motivasinya dari dalam diri kita, bukan karena pengaruh dari luar. Nah, atau dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi dalam hal ini sebagai pendidik atau sebagai guru kita, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri adalah supaya mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi tujuan kita melaksanakan disiplin diri ini, disiplin positif ini, supaya siswa kita, murid kita itu memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu seperti disiplin tadi, jujur, saling menghargai. Jadi itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya, tadi kata yang sebelumnya tadi bahwa disiplin itu berhubungan dengan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan
motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai, yang ingin diinginkan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan. Tadi saya katakan contoh-contoh nilai kebajikan itu seperti jujur, disiplin, sabar, rendah hati, saling menghargai, gotong royong. Jadi kalau setiap murid meyakini nilai-nilai kebajikan itu, maka mereka pasti akan melaksanakan disiplin muncul dari dalam motivasi dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Jadi contohnya tadi, seorang anak meyakini bahwa kejujuran itu adalah merupakan sesuatu hal yang baik, maka dia pasti akan jujur dalam hidupnya, bukan karena pengaruh dari luar, tapi karena dia meyakini bahwa jujur itu adalah merupakan suatu perilaku yang baik. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Kalau kita hubungkan dengan kita di dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya rasa ini mungkin sudah bisa kita pahami bersama. Mandiri. Jadi mandiri dalam hal ini murid kita berikan kebebasan supaya dia bisa mandiri. Mandiri untuk bisa memanajemen dirinya dalam belajar. Tidak harus menunggu guru menyampaikan materi, tapi murid kita harus bisa memiliki sifat mandiri. Ya. Kemudian bernalar kritis disambungkan dengan kreatif. Jadi murid itu harus mampu dia memiliki kreatif, mampu inovatif seperti yang saya tampilkan tadi. Setiap murid yang bernalar kritis dan kreatif dia mampu menciptakan inovasi. Ya, dia bisa menciptakan inovasi. Kemudian berkebinekaan global, artinya murid kita bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini mungkin sudah sering kita laksanakan, gotong royong dalam kelas, membersihkan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Diana Emerson ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh ini peserta didik kita misalnya, mereka mengerjakan tugas karena takut dihukum, ya, takut dihukum. Jadi itu adalah merupakan motivasi yang salah, motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga salah. Jadi kalau mau misalnya mengerjakan tugas supaya dia mendapat juara 1 atau mendapatkan nilai yang besar, itu juga motivasi yang salah. Berarti itu adalah pengaruh dari luar. Jadi motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, namun untuk motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi murid mengerjakan tugas bukan karena takut dihukum, bukan karena mau mendapatkan penghargaan, tapi dia meyakini diri bahwa ketika mengerjakan tugas itu adalah berguna untuk dirinya. Ya, jadi ada nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Itu dia menghargai sendiri nilai-nilai yang diyakini. Jadi motivasi ketiga inilah yang sebenarnya yang kita harapkan, yang dimiliki oleh peserta didik kita maupun kita pribadi juga. Setiap orang seharusnya melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan motivasi yang ketiga ini. Nah, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, jadi itu tadi teori motivasi. Apa hubungannya dengan hukuman dan penghargaan? Karena ini yang sering terjadi di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini tadi teori yang pertama dengan kedua. Dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dan memuji. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, jadi contoh tadi saya ambil pada dapat ibu guru tanpa di luar penggunaan dan tanpa kita harapkan ini karena alasan teknis pemadaman lampu sehingga saya tidak bisa muncul di depan ini, di slide depan ini, tapi saya akan menyampaikannya
jadi pada hakikatnya penghargaan itu tidak memberikan hal yang positif ya, karena penghargaan bisa merusak hubungan. Dalam hal ini misalnya murid yang sudah belajar selama ini misalnya sudah belajar keras, tetapi misalnya cuma memperoleh juara 5, nah maka dia pasti akan merasa tidak senang hati. Pasti dia akan bagaimanapun temannya dengan yang juara 1 atau juara 2 atau yang lebih tinggi dari dia pasti tidak bagus ya. Makanya kata di situ penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi murid tujuannya untuk meraih prestasi misalnya bukan lagi karena untuk meraih yang terbaik, bukan lagi untuk mencari kualitas atau mutu, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai juara seperti itu ya. Kemudian penghargaan menantikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum hampir sama tadi dengan merusak hubungan. Jadi bagi yang juara 2 atau juara 3, nilai kejuaraan yang mereka itu seolah merupakan hukuman bagi mereka ya. Selanjutnya, bagaimana seharusnya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seharusnya untuk melaksanakan segala sesuatu itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri atau motivasi dari dalam diri. Selanjutnya saya akan menyampaikan restitusi. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini adalah bagaimana caranya supaya setiap orang yang sudah melakukan kesalahan bisa mereka menemukan solusi atas setiap kesalahan mereka. Ya, mereka sendiri yang mencari solusinya, bukan dari guru, tetapi guru akan mengajar murid bagaimana mencari solusi atas setiap kesalahan yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka akan menemukan solusinya dan mereka akan kembali kepada kelompoknya, atau maksudnya kembali pada kehidupannya sehari-hari dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi, yaitu bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan juga namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan ya. Jadi guru tadi yang menawarkan kepada guru bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi maksudnya fokus pada karakter. Jadi yang mau kita ubah di sini adalah karakter murid, ya, karakter murid. Jadi contohnya tadi murid yang sudah yang terlambat misalnya, bagaimana mengubah karakter itu, ya? Bagaimana apa kira-kira yang perlu diperbaiki supaya dia tidak terlambat lagi, ya? Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi murid yang terlambat bagaimana solusi supaya dia tidak terlambat lagi, mencari solusi. Dan kemudian restitusi mengembalikan
Karena kamu menentukan kelas, maka ibu akan menunggu waktu setengah jam lagi supaya kamu bisa menyelesaikan tugasmu, dan ibu akan menunggu tugasmu setengah jam lagi. Jadi itu konsekuensi. Guru tidak mendukung. Guru tidak mendukung, tapi konsekuensinya ada, yaitu guru menunggu setengah jam lagi. Nah, dalam hal ini juga murid tidak akan merasakan nyaman, ya. Murid juga tidak akan merasa nyaman, dan murid akan merasa di apa? Ada yang memonitor, ada yang mengawasi. Jadi murid berada dalam pantauan guru. Jadi murid tidak memiliki kebebasannya. Selanjutnya restitusi. Nah, kalau restitusi, contoh tadi siswa yang terlambat, maka penyelesaiannya seandainya penyelesaiannya mau berdasarkan restitusi, maka kalau guru tadi guru menghukum pada restitusi, guru akan mengambil murid, memberikan kesempatan kepada murid bagaimana solusi supaya kamu tidak terlambat lagi. Jadi yang menyampaikan solusi adalah murid, guru akan mengarahkan. Jadi contoh misalnya, kalau siswa misalnya rumahnya jauh, maka solusinya mungkin murid akan mengatakan bahwa saya akan bangun lebih cepat supaya saya tidak terlambat. Jadi yang mencari penyelesaian adalah murid. Jadi karena murid yang menemukan penyelesaian solusinya, maka dia juga pasti akan bertekad untuk melaksanakan. Nah, itu dia restitusi. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Sebenarnya di sini ada gambar yang saya katakan, tetapi karena tidak nampak di slide, jadi keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan, ya, berangkat dari peraturan kelas, ya, peraturan sudah kita pahami, seperti sekarang ini di sekolah kita yang ada dalam peraturan. Nah, dari peraturan kelas maka akan dibuat yang namanya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas disepakati, maka terciptalah lingkungan positif di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Ketika lingkungan positif telah tercipta di lingkungan kelas atau dalam sekolah, maka budaya positif akan bisa tercapai. Nah, maka apa itu keyakinan kelas, ya? Keyakinan kelas adalah merupakan keyakinan saya wajib dengan keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang karena memiliki motivasi intrinsik, dan dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, jadi contoh kesepakatan kelas ini, misalnya murid dalam kelas misalnya penyusunan keyakinan kelas itu guru akan menawarkan kepada murid, kita akan melaksanakan kesempatan kelas yang berlaku dalam kelas kita. Sebenarnya di sini sudah ada video yang kami laksanakan, sudah kami lakukan, tetapi karena tidak ada lampu sekali lagi, kami mohon maaf tidak bisa kami tampilkan. Nah, tapi keyakinan kelas itu penyusunannya harus dalam kalimat positif, ya. Contohnya tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi kalau kalimatnya jangan dalam bentuk kalimat negatif, tidak menggunakan kata-kata tidak, jangan menggunakan kata-kata jangan, tetapi misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Nah, misalnya jangan menyontek, jangan menggunakan kalimat jangan menyontek, tetapi misalnya belajar dengan baik atau jujur, karena itu juga berguna, jujur, ya. Kemudian misalnya jangan gitu dalam kelas, jangan menggunakan kalimat jangan, tetapi misalnya menjaga ketertiban.
keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 11 Lipauna ada 8 keyakinan. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai dan saling menghormati. Ya, saling menghargai. Jadi siswa dalam kelas menghormati guru dan saling menghormati, demikian juga saling menghargai teman. Kemudian disiplin, kemudian menjaga ketertiban dalam kelas, menjaga solidaritas, dan jagalah bersih, menjaga kebersihan. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjut pada materi yang keempat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya ulangi pada slide sebelumnya, bahwa setiap perilaku manusia itu ada dasar, ada yang melatar belakangi. Jadi itu karena ada kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi pada dasarnya kita, setiap orang yang hidup memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Apapun keadaan kita, baik kita orang yang sehat, sakit, atau yang pas-pasan, atau yang bagaimana, kita memiliki kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Jadi contohnya ini misalnya seorang yang memiliki pengaruh yang besar misalnya, maka dia butuh untuk diakui. Jadi itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian ketiga, kebutuhan karena kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya anak di rumah kita, ini saya ambil contoh misalnya anak saya di rumah kadang merajuk. Nah, tetapi setelah saya muncul misalnya saya sayang, nah saya pahami bahwa itu sebenarnya bukan karena dia mau ngambil atau apa, tapi karena mereka ada kebutuhan disayang, kasih sayang. Nah, jadi dia melakukan hal itu karena ada sayang. Kemudian kebutuhan karena kesenangan. Jadi pada dasarnya juga kita setiap manusia butuh untuk memperoleh, ada kebutuhan kita untuk memperoleh kesenangan, ya. Kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini bisa misalnya refreshing, ya. Refreshing, atau misalnya kalau ini misalnya kawan-kawan saya di sini mungkin belanja online misalnya, itu adalah kesenangan, kebutuhan kesenangan. Nah, jadi ada perilaku, ada alasan kenapa kita mau membeli barang, karena kita butuh kesenangan. Jadi ada yang latar belakangnya. Kemudian yang kelima yaitu kebebasan. Jadi perilaku setiap orang juga memiliki kebutuhan akan kebebasan. Tidak selamanya setiap orang mau dijajah, mau berada di bawah kekang orang lainnya. Saya teringat di sini kepada teman saya Ibu Mindrafa mengatakan bahwa sekalipun kita telah lepas dari penjajahan Belanda, tetapi itu tidak akan menjajah dia. Nah, jadi itu tidak akan menjajah dia. Dalam arti bahwa setiap orang diberikan kebebasan, dan dia pada dasarnya kita juga butuh kebebasan. Nah, jadi apa hubungannya dengan yang kita pelajari saat ini? Jadi setiap murid itu kenapa dia misalnya malas belajar, kenapa dia misalnya mengaku dalam kelas, itu ada alasan di belakang itu, ada kebutuhan, ada yang menyebabkan perilaku itu. Jadi kita dalam mendidik guru jangan langsung menghukum siswa kalau dia misalnya mengaku, misalnya terlambat, tapi kita harus mencari tahu kenapa, apa yang melatar belakangi sehingga murid melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita mencari penyebab itu, maka kita bisa memfasilitasi murid supaya dia bisa kembali kepada kondisi yang normal kembali, kondisi yang seimbang, tidak lagi terlambat, tidak melakukan mengantuk dalam kelas. Jadi, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi yang kelima yaitu restitusi. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Secara singkat saya jelaskan. Posisi yang pertama penghukum.
dendam kepada guru, dendam kepada guru, karena dia bersakit. Ya, itu yang terjadi pada posisi guru ketika dia menjadi guru. Kemudian yang kedua yaitu posisi guru membuat orang merasa bersalah. Jadi contohnya di sini guru mengatakan ibu kecewa dengan kamu, seharusnya kamu seperti ini. Nah, jadi yang terjadi pada saat ini murid akan merasa rendah diri. Ya, murid akan merasa rendah diri karena guru telah memperlakukannya sebagai seorang yang merasa bersalah. Selanjutnya posisi teman. Nah, posisi guru sebagai teman di sini yaitu misalnya guru mengatakan, mengapa kamu terlalu sayang? Nah, jadi teman. Nah, di sini posisi ini juga sebenarnya bagus. Cuma yang terjadi di sini murid akan menjadi tidak mandiri. Dia akan tergantung kepada guru yang bersangkutan, kepada guru yang mengasihinya tadi. Ya? Jadi dia akan lebih percaya kepada guru yang berperan dari sebagai posisi teman. Jadi dia ada ketergantungan. Jadi murid akan menjadi lemah dan tergantung kepada guru. Selanjutnya posisi pemantau atau manajer. Jadi contohnya di sini tadi manajer ya, seperti misalnya murid yang terlambat tadi, maka guru akan mengatakan kamu sudah tahu peraturan, kenapa kamu masih terlambat lagi? Ya seperti itu ya. Jadi dia akan memberikan sanksi juga, seolah seperti konsekuensi tadi, dan dia akan berada pada pantauan guru, ya pantauan guru. Guru akan menjadi pengawas atau monitor, seperti itu ya, pemantau. Nah, kemudian posisi yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang dikehendaki kepada kita sebagai seorang guru. Ini adalah posisi ideal atau posisi yang terbaik yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana posisi manajer ini? Nah, jadi pada posisi manajer ini, guru akan mengajukan pertanyaan kepada murid, mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Nah, jadi misalnya murid yang terlambat atau murid yang belum mengerjakan tugas, guru akan mengatakan bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini, atau apa yang kamu yakini sehingga kamu tidak lagi terlambat. Nah, jadi guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari bagaimana penyelesaian. Nah, sehingga pada posisi manajer ini murid bisa mengevaluasi diri. Ketika dia mengevaluasi dirinya, dia bisa melakukan refleksi dan mampu memperbaiki diri. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah merupakan cara atau metode untuk menyelesaikan setiap permasalahan siswa. Ada 3, yaitu cara yang pertama, langkah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, saya mulai dari yang pertama menstabilkan identitas. Jadi pada saat ini, contoh tadi murid yang terlambat. Nah, pada saat ini dia pasti merasa pada posisi bersalah. Dia berada pada identitas gagal. Nah, bagaimana posisi guru di situ? Posisi guru di situ dia akan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contohnya begini, guru mengatakan seperti begini, berbuat salah itu adalah hal yang manusia. Jadi diawali dari situ. Berbuat salah itu adalah hal yang
dia siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai mereka percaya nilai-nilai kebajikan. Jadi contohnya begini, apa nilai-nilai yang kamu percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi seperti yang terada tadi, kamu mau menjadi anak yang seperti apa? Kamu mau menjadi anak yang berhasil? Seperti anak Martin saya ingin berhasil. Lalu apa nilai-nilai yang kamu yakini? Jadi jangan pasti akan mengatakan misalnya contoh, saya meyakini nilai kedisiplinan, saling menghargai. Jadi guru akan belajar. Kalau kamu yakini nilai kedisiplinan, saling menghargai, maka kamu bisa katakan lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi dia guru menanyakan keyakinan muridnya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian ini juga seperti restitusi ini sudah kami terapkan dan ada juga videonya, namun tidak bisa kami tampilkan di sini sekali lagi karena alasan teknis tadi karena mati lampu ya. Jadi kira-kira itulah yang bisa kami sampaikan pada pemaparan kami saat ini mengenai budaya positif. Seandainya ada yang kurang berkenan atau salah dan pemaparan kami mohon maaf. Terima kasih. Lingkungan positif lewat budaya positif yang terterapkan di dalam program belajar kita masing-masing. Sekalipun situasi lampu padam namun tidak menyebabkan semangat kita untuk terus belajar, di mana itu bisa kita cek di WhatsApp kita masing-masing file yang telah dikirimkan oleh Ibu Senjarifa. Apabila ada pertanyaan, mungkin ada hal yang mungkin masih belum jelas dan lewat penyajian Ibu Senjarifa dan berikan kesempatan kepada satu peserta untuk memberikan pertanyaan dan diserahkan memberikan waktu dan kesempatan. Ya, kami persilakan Ibu Bapak Sendiri untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Sindiko. Yang mau saya tanyakan, bagaimana jika terus setiap hari berulang jawaban anak tersebut itu saja? Dan setelah memberikan alasan, kita sudah tahu apa permasalahan dari anak tadi terkait dengan memberikan hukuman. Ditanyakan mengenai terlambat karena rumahnya jauh, tapi tetap tidak bisa untuk datang tepat waktu. Apa solusi yang diberikan kepada anak ini? Apakah bisa diberikan? Sudah dia diberikan permintaannya, misalnya saya diizinkan dan tidak mendapatkan hukuman jika hadir 7.30, 15 menit lebih lama dari siswa lainnya. Itu satu. Kalau diberikan itu saya boleh. Apakah itu boleh? Karena itu juga akan berefek sama siswa yang lain. Kemudian ada lagi tadi yang dikatakan tidak boleh memberikan penghargaan karena penghargaan bisa berefek negatif. Tapi itu yang sering kita lakukan juga. Bahkan kemarin ikut pelatihan juga dikatakan bahwa kita jangan hanya memberikan hukuman, tapi juga memberikan penghargaan. Saya jadi bingung yang mana sih. Kalau memang benar-benar untuk mendorong siswa, saya pikir itu akan sangat sulit. Kecuali ke zaman dahulu yang satu kelas jumlahnya mungkin jangan pakai. Ya aja mungkin jumlah muridnya satu kelas hanya 10-20 dan motivasi belajar jauh lebih tinggi dahulu dibanding saat ini. Karena saat ini orang ada berpikir nggak belajar pun saya bisa menghasilkan kok. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan hal-hal tersebut? Kemudian dengan siswa juga. Tadi dikatakan biarkanlah siswa yang memberikan jawaban, memberikan solusi. Anak yang ada kita tanya, kita bujuk kayak apapun dia tidak akan mau memberikan jawaban. Bagaimana juga dengan yang seperti ini? Terima kasih. Baik, seluruh pertanyaan luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang mungkin berasal dari studi kasus dan itu
dan sekaligus pertanyaan dari Ibu Mindo Sejite tadi, Mindo Kapria Sejite. Terima kasih Bu. Dan memang pertanyaan yang Ibu ajukan ini memang sempat kami bahas juga dalam diskusi kami dalam bersama fasilitator kami. Nah, saya mulai dari yang pertama, bagaimana untuk murid yang sering melakukan kesalahan yang sama, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi dalam hal ini memang kita sebagai guru harus tetap sabar, ya. Sabar, artinya kita tetap sabar untuk mengarahkan murid. Kita tidak boleh mengatakan sudah sering saya proses ini sudah 10 kali. Jadi dalam hal ini kata-kata seperti itu tidak boleh. Tetapi yang harus kita lakukan sesuai budaya positif ini, kita sebagai guru, kita sebagai itulah keistimewaan kita sebagai guru, ya. Keistimewaan kita sebagai guru, bahwa guru itu adalah sebuah panggilan. Kita ini adalah melayani murid, ya. Kita ini adalah sebagai pelayan. Bahkan dalam teori filosofi Kerajaan Dewantara, dia mengatakan bahwa guru itu menghamba kepada anak. Guru menghamba kepada anak. Berarti kalau guru menghamba kepada anak, berarti kita sebagai ini, ya, posisi yang di bawah, kita mempersatukan kita usahanya itu juga bahwa dalam posisi Kerajaan Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid. Artinya murid itu yang kita umpamakan. Jadi untuk siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, maka yang bisa kami lakukan adalah kita tetap harus mengingatkan. Kita harus tetap mengingatkan dan mungkin kita mengatakan, saya tidak mungkin setiap hari saya begitu saja, ya. Jadi mungkin itu tadi, ya, kita juga harus tetap sabar sampai murid kita itu bisa pada suatu waktu nanti kita harapkan dia bisa ada perubahan perilaku. Nah, kemudian tadi dikatakan Ibu Siti dan selanjutnya tadi mengenai hukuman dan penghargaan, ya. Nah, jadi memang tadi sudah saya sajikan di presentasi bahwa hukuman dan penghargaan itu adalah ini saya bukan dulu dengan teori motivasi, ya. Teori motivasi tadi ada 3, ya. Teori motivasi yang pertama karena hukuman, takut dihukum, kemudian ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kedua alasan itu adalah berarti motivasi eksternal, ya. Jadi murid takut dihukum, kan mengerjakan tugas. Murid mau meraih juara karena dia mau mendapatkan penghargaan, itu dia. Tetapi yang kita kenal sebenarnya adalah motivasi intrinsik, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi karena memang muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena kita mau bahwa pelajaran itu adalah sesuatu, kita ada nilai-nilai yang kita percaya bahwa ketika kita belajar, kita akan mendapatkan kesuksesan di suatu hari. Jadi seperti itu. Atau ibaratnya seperti ini yang sudah sempat kami pelajari. Murid anak kecil yang baru belajar menulis atau membaca misalnya, anak kecil kan tidak tahu yang namanya penghargaan, tidak tahu yang namanya hukum. Ketika dia bisa menulis, membaca, maka dia pasti akan senang. Jadi penghargaan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsik. Jadi ketika dia senang, ketika anak kecil bisa membaca, ketika dia baru menulis, yang baru membaca, ketika dia baru bisa berhasil membaca, berhasil menulis, maka anak itu pasti akan senang, ya kan? Anak itu pasti akan senang. Itulah penghargaan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu sebenarnya penghargaan. Penghargaannya bukan dari orang lain, tapi dari
menjadi identitas sukses. Jadi dia tadi yang merasa bersalah, dia akan kembali menemukan kepercayaan dirinya dan dirinya. Jadi kita berani mengenai setiap orang pasti tidak pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika dia mendengar itu, pasti dia akan berubah pola pikirnya ya, berubah pola pikirnya. Karena sebelum saya tidak di institusi ini, pernah saya praktekkan ada anak yang berbuat suatu kesalahan, langsung saya hukum misalnya, langsung saya fokus begini. Tetapi setelah kami belajar ini, ada seorang anak, setelah saya mengatakan setiap orang pasti berbuat kesalahan. Ibu nanti kamu ada tujuanmu, ada alasanmu kenapa berbuat begitu. Jadi dia ketika mendengar kalimat itu, dari posisi menunduk, dia mulai melihat berarti dari identitas kakak, dia menjadi identitas sukses. Nah, kalau kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya tadi, validasi kebutuhan. Kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih buruk, atau kemudian di sini, kamu terlambat, tapi ibu bangga sama kamu. Ketika kamu terlambat, kamu tidak pulang ke rumah, kamu tetap masuk ke lingkungan sekolah, seperti bisa memberikan apa kepada lingkungan, validasi kebutuhan seperti itu. Kemudian yang terakhir, jadi ketika dia siswa sudah merasa tenang, sudah menemukan jati dirinya, maka kita akan lihat kira-kira apa solusinya supaya kami tidak terlambat. Jadi kalau kita bukan kita yang memberikan penyelesaian, kalau kita, berarti nanti pegawai itu yang memberikan solusi itu. Jadi apa kira-kira solusi yang bisa sendiri kamu laksanakan, kamu sendiri bisa laksanakan. Jadi bagi siswa yang terlambat mungkin, saya akan bangun lebih cepat lagi. Ini sudah saya katakan juga seperti di kelas dunia di kemarin di tidak sering terlambat. Saya tanya kenapa? Karena dia kerja di mana saja. Jadi saya bilang sebenarnya kalau bisa lebih cepat bangun Linda. Dan beberapa pertemuan setelah itu saya tanyakan memang dia tidak pernah lagi. Dan itu dia sendiri yang menemukan solusi. Saya akan bangun lebih cepat. Tetapi tetap saya awali dari masalah sedikit diskusi. Tidak langsung saya tanya solusi, tapi saya belajar, saya belajar di identitas, validasi kebutuhan baru menanyakan. Kira-kira seperti itu Ibu Silipe. Memang agak sulit, tetapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Mari kita berikan tepuk tangan atas karakter yang luar biasa ya, yang mungkin akan membuat pandangan kita ke depan menjadi guru yang bisa membiasakan budaya positif dalam lingkungan belajar. Sekali lagi pertanyaan dari peserta, maka pertemuan kita hari kita ini, semoga pertemuan kita hari ini semua bermanfaat pada pribadi kita dan kemajuan pendidikan di Indonesia pada dunia. Selamat siang, ya Allah. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya, kelas 11 MIPA. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan singkat kepada kamu apa itu keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah ya. Tetapi kalau yang namanya peraturan itu pasti ada yang namanya hukuman atau konsekuensi bila kita melanggarnya. Contoh, aturan sekolah kita masuk jam 7.15, iya kan? Nah, seandainya kamu datang terlambat, apa konsekuensinya atau apa hukumannya? Itu ada pengurangan poin. Nah, itu kalau yang namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kita yang menyampaikan pendapat kita, apa yang mau kita yakini, atau apa yang mau kita berikan saran pendapat kita kira-kira, dan kita sepakati bersama nanti. Kita sepakati bersama, dan keyakinan kelas ini adalah dari dalam hatimu sendiri. Istilahnya motivasinya muncul dari dalam dirimu sendiri, motivasi intrinsik, sehingga karena itu adalah muncul dari dirimu sendiri, maka kamu harus melaksanakannya dengan
jawab. Ibu berikan contoh, kira-kira ketika kamu menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, kamu menggunakan helm karena peraturan takut ditilang atau ada nilai-nilai yang kamu yakini? Ada nilai yang kamu yakini. Apa itu kira-kira? Satu orang bicara apa, Win? Betul, gitu ya. Jadi itu perbedaan peraturan yang diyakini. Kalau peraturan takut ditilang. Tetapi kalau keyakinan ada nilai-nilai yang kita yakini, yaitu untuk menghindari kecelakaan. Jadi karena keyakinan maka kita menggunakan helm, bukan karena takut peraturan, tapi karena ada keyakinan yang kita yakini. Kira-kira seperti bagaimana, bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi sebelum kita menuliskan keyakinan kelas kita di kelas 11 MIPA 6, Ibu berikan penjelasan tambahan bahwa dalam menuliskan keyakinan kelas ini kalimatnya harus dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh dalam kalimat negatif. Contoh tadi, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, ada kata-kata tidak. Nah, jadi dalam menuliskan keyakinan tidak boleh ada kata tidak, jangan. Jadi kita hindari kalimat negatif. Kita tuliskan kalimat positifnya, misalnya datang rajin ke sekolah. Bagaimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Maka Ibu akan membagikan sama kamu di sini nanti stick note, masing-masing satu setiap orang. Silakan kamu tuliskan apa nilai-nilai yang kamu yakin ya untuk kita terapkan di kelas 11. Ibu bagikan ya. Ini 32 orangnya. Nah, ini Ibu seleksi dulu ya. Kalau ada yang sama, kita lepaskan ya. Jaga kebersihan, rajin ke
kawan Krista, mana kata-kata yang kalimat yang sama, kemudian kalimat yang positif ya. Jadi masih ada 1-2 orang yang menggunakan kalimat negatif. Jadi itu tidak bisa ya. Kalimat negatif atau kata-kata tidak. Nah, jadi dibacakan ya. Karena ada juga yang sama seperti solidaritas, kerjasama. Ya, kerjasama itu sama ya. Solidaritas, kerjasama. Kalau menolong itu tadi kata-kata yang sama. Jadi kita bisa. Jadi dibacakan di sini ada 8 keyakinan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Ya. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, datanglah tepat waktu ke sekolah. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, disiplin dalam kelas. Keenam, menjaga ketertiban dalam kelas. Ketujuh, menjaga solidaritas kelas. Dan yang kedelapan, jagalah kebersihan. Jadi sudah kita dapatkan keyakinan kelas kita. Bagaimana? Apakah ini kita sepakati bersama? Menjadi kalau kamu menyepakatinya berarti ini nanti menjadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas. Karena sudah menjadi kesepakatan kelas kita, maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita harus melaksanakan. Karena ini tadi kamu yang memasukkan, kamu yang memberikan saran, maka adalah tanggung jawabmu untuk melaksanakan. Ibu yakin dan percaya bahwa nilai-nilai ini di atas adalah nilai-nilai yang kamu yakin. Nah, jadi ini kita, karena ini sudah menjadi kesepakatan kita, maka kamu sebanyak 32 orang menuliskan nama di depan ini dan menandatangani ini. Gimana? Bisa kita berikan kesepakatan untuk itu? Silakan ya. Mulai dari ya, tulis nama dan yang buat tempatnya 16 orang Pak. Alex.
Jadi demikian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat hari ini, dan diharapkan kamu bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Jangan lupa Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rapi Apri Bilfitolomanua dari kelas 11 MIPA 6. Saya merasa senang dengan adanya penerapan keyakinan di kelas kami yang dilakukan oleh Ibu Ministeriani Harifa. Di kelas kami, saya yakin dengan adanya penerapan keyakinan di kelas kami, suasana di kelas kami 11 MIPA 6 akan menjadi lebih baik. Kami akan menjadi lebih bersemangat dalam belajar, lebih rajin, disiplin, saling menghargai, tertib di kelas. Karena nilai-nilai keyakinan ini adalah nilai-nilai yang kami yakin, yang telah kami usulkan atau sepakati, dan kami juga pasti akan berusaha untuk melaksanakannya. Baik, terima kasih.